Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Beni Mustiko Aji, NIM 520041134. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai salah satu software development kit atau SDK dalam pengembangan aplikasi mobile augmented reality, yaitu Vuforia, dan implementasinya pada bidang industrial manufacturing. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengganti responsi mata kuliah Mobile Augmented Reality Praktik 8 yang diampu oleh Bapak Yoga Saria Eskom Mkom. Mari kita langsung saja ke materinya. Oke, kita sudah sampai pada materinya. Pertama kita akan membahas teorinya terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan praktik menggunakan aplikasi Unity 3D. Pertama, pada teorinya kita akan membahas tentang augmented reality. Augmented reality merupakan aplikasi penggabungan dunia nyata dan dunia maya dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi yang diproyeksikan dalam sebuah lingkungan nyata dalam waktu yang bersamaan. Pada saat ini, augmented reality semakin berkembang dan mulai banyak juga aplikasi maupun library yang digunakan untuk mengembangkan augmented reality. Misalnya AR Toolkit, AR Foundation, Vuforia, dan lain-lain. Augmented reality telah diterapkan pada berbagai bidang, seperti manufaktur, kedokteran, hiburan, militer, desain, robotik, dan lain-lain. Augmented reality juga telah diaplikasikan dalam perangkat-perangkat yang digunakan oleh banyak orang, seperti misalnya pada ponsel. Augmented reality terbagi dalam berbagai jenis, yaitu yang pertama, marker-based augmented reality atau augmented reality yang berbasis marker. Kemudian, markerless augmented reality. Setelah itu, projection-based augmented reality. Yang terakhir yaitu superimposition based augmented reality. Pada materi kali ini kita akan fokus membahas marker based augmented reality atau augmented reality yang berbasis marker. Augmented reality yang berbasis marker adalah sebuah teknologi augmented reality yang memanfaatkan marker atau penanda sebagai target untuk memunculkan objek virtual. Teknologi ini sering disebut sebagai image recognition. Jenis augmented reality ini membutuhkan kamera untuk memindai agar mendapatkan objek visual. Objek visual tersebut dapat berupa gambar tertentu, kode QR, simbol khusus, atau yang lainnya. Teknologi ini akan menghitung posisi dan orientasi marker untuk memposisikan konten dengan menggunakan algoritma tertentu. Maka, objek virtual dapat ditampilkan pada marker yang digunakan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Unity 3D. Unity 3D adalah sebuah game engine yang berbasis cross-platform. Unity 3D dapat digunakan untuk membuat sebuah game yang bisa digunakan pada perangkat komputer, ponsel pintar Android, iPhone, PS3, dan bahkan Xbox. Unity ini tidak dirancang untuk proses desain atau modeling, dikarenakan Unity bukanlah sebuah tool untuk mendesain. Apabila kita ingin mendesain, maka kita dapat menggunakan aplikasi 3D editor yang lain, seperti 3ds Max atau Blender atau yang lainnya. Untuk mengembangkan aplikasi augmented reality berbasis mobile, salah satunya kita dapat menggunakan kombinasi antara aplikasi Unity 3D dengan Vuforia. Vuforia merupakan augmented reality software development kit atau SDK yang memungkinkan pembuatan aplikasi augmented reality untuk perangkat berbasis mobile.
Vuforia merupakan SDK yang disediakan oleh Qualcomm. SDK Vuforia memanfaatkan kamera pada mobile sebagai media input. Kamera dapat diarahkan ke suatu objek visual tertentu yang kemudian akan diproses oleh Vuforia sehingga dapat dimunculkan objek virtual pada layar mobile. Dalam pengembangan aplikasi augmented reality berbasis marker dengan menggunakan SDK Vuforia, dikenal istilah yang disebut sebagai AR Camera dan Image Target. AR Camera adalah game objek pada Unity berupa kamera yang menyertakan perilaku Vuforia untuk menambahkan dukungan bagi aplikasi augmented reality. Sedangkan Image Target merupakan gambar yang dapat dideteksi dan dilacak oleh Vuforia Engine. Oke, materinya sudah selesai. Selanjutnya kita akan mempraktikkan dengan membuat sebuah aplikasi mobile augmented reality dengan menggunakan Unity 3D dan SDK Vuforia. Jadi di sini idenya adalah kita akan membuat sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk menampilkan prototipe desain dari sebuah mobil yang akan ditampilkan dalam bentuk 3D pada sebuah marker. Jadi diharapkan dengan menggunakan aplikasi tersebut, para produsen dapat melakukan review dan perbaikan terlebih dahulu sebelum mobil tersebut nantinya akan benar-benar diproduksi secara massal. Dengan mengaplikasikan hal tersebut, diharapkan dapat menekan biaya dan mengurangi tingkat kesalahan dalam produksi mobil. Mari kita mulai. Pertama, kita harus mengunduh terlebih dahulu Vuforia SDK pada website Vuforia Developer. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi video ini. Kita buka browser terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan browser Chrome. Teman-teman bisa menggunakan browser lain. Kita ketikkan Vuforia Developer di search engine Google, lalu pilih website developer Vuforia. Setelah itu, kita bisa login terlebih dahulu. Apabila teman-teman belum memiliki akun, bisa mendaftar terlebih dahulu. Di sini saya sudah memiliki akun, jadi saya akan login menggunakan akun saya. Klik tombol login, kemudian masukkan email dan passwordnya, lalu klik login. Setelah berhasil login, pilih menu download untuk mengunduh Vuforia SDK. Kemudian klik Add Vuforia Engine to a Unity project or upgrade to the latest version. Setelah itu akan muncul pop-up agreement seperti ini. Kita klik Agree saja dan tentukan lokasi SDK Vuforia akan disimpan. Kemudian klik tombol Save. Tunggu hingga proses unduh selesai. Saya sudah melakukan pengunduhan sebelumnya, jadi saya cancel saja. Setelah SDK Vuforia selesai diunduh, kita akan membuat lisensi untuk aplikasi kita. Karena untuk setiap aplikasi yang dibuat dengan SDK Vuforia membutuhkan lisensi dari Vuforia. Klik pada menu Develop, lalu kita akan dibawa ke halaman License Manager. Pada halaman ini terdapat lisensi yang gratis dan berbayar. Untuk pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan lisensi yang gratis. Klik pada tombol Get Basic. Kemudian kita bisa isikan nama lisensi dari aplikasi yang akan kita buat. Di sini saya menggunakan nama Responsi. Kemudian kita cek pada checkbox Terms and Condition, lalu klik Confirm. Setelah itu lisensi berhasil dibuat. Kita klik pada lisensi yang kita buat. Ya, berikut ini adalah lisensinya. Kita copy terlebih dahulu lisensinya dan simpan lisensinya.
Kemudian kita akan membuat database. Database berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan email target yang akan kita gunakan. Klik pada tab Target Manager, lalu klik tombol Add Database. Isikan nama database aplikasi kita. Pada bagian tipe, saya menggunakan device. Lalu klik tombol Create. Setelah database berhasil dibuat, kita akan menambahkan email target yang akan digunakan. Klik pada database yang kita buat tadi. Lalu klik Add Target. Di sini saya menggunakan single image. Kemudian klik tombol Browse untuk menentukan lokasi email target yang akan digunakan. Saya sudah menyiapkan email target yang akan digunakan. Teman-teman bebas menggunakan gambar lain sebagai email target. Setelah itu, kita isikan ukuran email targetnya, lalu beri nama email targetnya pada kolom name. Terakhir, kita klik tombol Add. Di sini email target berhasil dibuat. Pada setiap email target, Vuforia akan secara otomatis memberi rating atau penilaian pada email target yang kita unggah. Semakin tinggi bintang pada ratingnya, semakin bagus email targetnya, yang akan mempermudah proses pendeteksian email target pada saat aplikasi dijalankan. Selanjutnya, kita unduh database yang telah kita buat. Klik email target yang telah diunggah, kemudian klik download database. Pilih Unity Editor dan klik tombol download. Kita tunggu proses compilingnya. Kemudian tentukan lokasi penyimpanan database. Setelah itu, kita klik tombol save. Setelah database berhasil diunduh, langkah selanjutnya adalah membuat project baru pada aplikasi Unity 3D. Sebelumnya, saya sudah menginstal Unity 3D. Bagi teman-teman yang belum menginstal, bisa menginstal terlebih dahulu. Klik pada Unity Hub, kemudian klik tombol New Project. Di sini terdapat beberapa pilihan, yaitu 2D, 3D, dan lain-lain. Kita pilih 3D, karena pada aplikasi yang kita buat akan menampilkan objek 3D. Lalu kita isikan nama projectnya, dan tentukan lokasi penyimpanan dari project kita. Setelah itu, klik Create Project, dan tunggu prosesnya hingga selesai. Setelah proses pembuatan project baru selesai, langkah selanjutnya adalah mengimport SDK Vuforia. Dengan cara klik menu Assets, lalu sorot pada bagian Import Package, dan klik Custom Package. Setelah itu, tentukan lokasi penyimpanan SDK Vuforia. Klik tombol Open. Tunggu hingga proses import selesai. Kemudian akan muncul pop-up seperti ini. Pastikan semua tercentang, lalu klik Import. Apabila muncul seperti ini, klik Update saja dan tunggu prosesnya. Kemudian kita akan mengimport database Vuforia ke dalam aplikasi Unity. Klik menu Assets, lalu sorot pada bagian Import Package, dan klik Custom Package. Setelah itu, tentukan lokasi penyimpanan database Vuforia. Klik tombol Open. Kemudian akan muncul pop-up seperti ini. Pastikan semuanya tercentang, lalu klik Import dan tunggu hingga prosesnya selesai.
Langkah selanjutnya adalah menambahkan AR Camera dan Image Target dari Vuforia Engine. Klik pada Game Object, kemudian sorot pada Vuforia Engine, lalu pilih AR Camera. Setelah itu, klik pada menu Game Object lagi, sorot pada Vuforia Engine, lalu pilih Image Target. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi pada AR Camera dan Image Target. Pertama, klik pada AR Camera, kemudian klik pada Open Vuforia Engine Configuration. Di sini kita akan memasukkan lisensi yang telah kita buat sebelumnya. Kita copy lisensinya, kemudian kita pastekan ke sini. Dan pastikan database yang digunakan sudah sesuai. Setelah itu, klik pada Image Target. Ubah tipe pada Image Target Behavior Script menjadi From Database. Kemudian, pilih database dan image target yang akan kita gunakan. Apabila semua langkah dilakukan dengan benar, maka akan muncul image target yang telah kita siapkan sebelumnya. Setelah itu, atur posisi pada AR Camera. Di sini saya mengubah rotasinya menjadi 90 dan sesuaikan posisi kamera agar image target terlihat. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengimport objek 3D yang akan ditampilkan pada image target. Dengan cara klik pada menu Asset, kemudian klik Import New Asset. Tentukan lokasi file objek 3D yang akan digunakan. Di sini saya sudah menyiapkan objek 3D sebelumnya. Kemudian klik Import. Setelah objek 3D berhasil diimport, kita drag objek 3D tersebut ke bagian hierarki. Lalu atur posisi dan ukuran objek 3D, kemudian tempatkan hierarki objek 3D di bawah image target. Atur juga AR Camera agar objek 3D terlihat. Jika dirasa sudah sesuai, langkah selanjutnya adalah melakukan pengaturan build setting pada project kita. Build setting berfungsi untuk melakukan pengaturan jenis platform aplikasi yang akan kita buat. Pada project ini, saya akan menggunakan platform Android. Pertama, klik menu File, kemudian pilih Build Setting. Lalu pilih platform Android. Setelah itu, klik Switch Platform dan tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah proses selesai, klik pada tombol Add OpenScenes. Selanjutnya, lakukan pengaturan build aplikasi yang akan kita buat dengan cara klik tombol Player Setting, lalu pada Other Setting, ubah pengaturan seperti yang saya lakukan.
Jika sudah, close pop-up window player setting, lalu klik tombol build, dan tentukan lokasi file hasil build akan disimpan. Setelah itu, beri nama aplikasi yang akan dibuild. Kemudian klik save dan tunggu hingga proses selesai. File hasil build adalah file dengan ekstensi APK. Jika proses sudah selesai, kita bisa install aplikasi tersebut pada smartphone Android. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.